Assalamualaikum, kembali lagi bersama MVP Kreatif. Nah, pada pagi hari yang cerah ini, kita akan membuat review, yaitu adapter LAEA 4R. Nah, ini buatan Sony. Sebenarnya ini bukan buatan Sony sih, ini buatan sendiri. Nah, perbedaannya adalah adapter ini memiliki sejumlah besar keunikan, teman-teman. Jadi, dulu awalnya itu Sony memberikan adapter LAEA 1, ya, gambarnya seperti ini. Nah, LAEA1 ini dia itu berfungsi untuk lensa-lensa AMON, yaitu sebelum AMON itu apa ya? AMON itu adalah mounting ini, ya, mounting ini pada saat era Sony sebelum membuat mirrorless itu Sony membuat kamera DSLR dan DSLT. Nah, kemudian mountingnya ini diberi nama mounting A atau AMON. Nah, kemudian lensa-lensa AMON itu sebenarnya bagus-bagus ya. Kemudian dimunculkan adapter ini. Nah, adapter ini digunakan untuk menyambung antara lensa-lensa AMON ke dalam bodi Sony mirrorless. Nah, kemudian adapter itu ada 4 varian, yaitu LAEA1, LAEA2, LAEA3, LAEA4. Perbedaannya adalah LAEA1 itu dia tidak memiliki translucent mirror dan juga tidak memiliki motor, hanya menghubungkan antara lensa dengan kamera. Kemudian muncullah LAEA2. LAEA1 dan LAEA2 itu sama-sama untuk APS-C. Perbedaannya adalah LAEA2 itu dia memiliki motor fokus, ya, memiliki motor fokus sehingga dia dapat mengakomodir lensa-lensa Minolta yang tidak ada motornya menjadi bisa jalan di bodi mirrorless ini. Nah, kemudian untuk yang full frame itu ada LAEA3 dan LAEA4. LAEA3 sama dengan LAEA1. Sama-sama tidak ada motor fokusnya. Perbedaannya LAEA1 untuk APS-C, LAEA3 untuk full frame. Kemudian LAEA2 sama dengan LAEA4, hanya saja LAEA2 dan LAEA4 itu untuk full frame. LAEA2 untuk APS-C, LAEA4 untuk full frame. Nah, pada tahun sekitar 2018 sampai dengan 2020, Sony meluncurkan kembali produk yang terbaru, yaitu LAEA5. Sayangnya LAEA5 ini hanya kira-kira dijual terbatas di Indonesia. Dan laku keras gitu. Karena LAEA5 ini dia itu mampu mengakomodir semua lensa-lensa baik Minolta maupun yang non-Minolta, lensanya Sony sendiri. Nah, akan tetapi ada kekurangannya. LAEA5 ini peruntukannya hanya untuk kamera-kamera generasi 4 ke atas. Mulai dari Sony A6600, Sony A7R4, dan seterusnya. Sampai sekarang ada Sony A7R Mark V. Nah, bahkan ada kamera Sony ZV-E yang tidak disupport sama LAEA5. Kemudian saya menggunakan Sony Alpha 7 Mark III. Di sini juga tidak bisa. Saya sudah membelinya dari Jepang pada video saya sebelumnya. Ternyata tidak bisa. Jadi tidak support. Akhirnya saya jual ya kepada sahabat saya. Nah, kemudian saya mendapatkan tawaran lagi, yaitu LAEA 4R. Ini sebenarnya adalah LAEA 4. Nah, hanya saja dia dimodifikasi. Apa modifikasinya? Yang pertama adalah di sini itu tidak ada lensanya. Jadi LAEA 4 itu ada lensa yang miring atau yang kita sebut dengan translucent mirror. Nah, pada LAEA 4R ini sudah tidak ada. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Selain itu dilepas, translucent mirrornya dilepas, kemudian di bagian sini ya ada mainboard yang ditambahkan, yaitu mainboard dari website Monster Adapter. Nah, ini dibuat di luar negeri, kemudian ditambahkan di sini secara manual. Nah, LAEA 4R ini dia itu memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah dia ini bisa mengakomodir semua lensa seperti LAEA 5, ditambah lagi LAEA 4R ini mampu masuk ke Sony A7 III dan fokusnya cepat juga akurat. Nah, nanti kita akan
simak videonya di Reels saya. Nah, saya akan mencobakan. Cuman pemakaiannya ini harus hati-hati teman-teman. Tidak disarankan untuk pengguna Sony yang baterainya NP FW50 karena ada circuit board yang tidak support, sehingga ini akan lebih support jika baterai Anda NP FZ100 ya, alias kalau di APS-C itu mulainya Sony A6600, kalau di full frame mulainya A7 Mark III. Nah, selebihnya itu sepertinya kok tidak disupport. Nah, tapi saya sendiri juga tidak tahu. Lalu penggunanya yang ini harus lebih hati-hati teman-teman. Jadi caranya adalah kita harus memasangkan lensanya dulu, tidak bisa geradakan ya. Nah, baru pada kondisi mati, ini baru bisa dipasang di sana untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan seperti arus pendek, konsleting, dan seterusnya. Jadi, yang ini, dia itu sangat berfungsi tetapi sedikit berbahaya. Nah, kalau sudah bunyi klik-klik, berarti dia sudah cocok. Nah, kemudian perbedaan berikutnya adalah pada suara. Kalau pada suara, ini kalau kita nyalakan, nanti akan ada sedikit suara perbedaan dengan LAEA4 biasa. Nah, LAEA4 biasa itu kalau dinyalakan suaranya cekrek. Nah, seperti itu. Tapi kalau ini cekik. Nah, jadi dia sedikit unik suaranya. Jadi mudah-mudahan ini bisa terekam ya suaranya. Jadi saya akan berikan mikrofon di dekatnya kamera saya, biar teman-teman bisa mendengarkan. Mana mikrofonnya? Nah, ini saya berikan suara. Mudah-mudahan teman-teman mendengarkan. Nah, ada suara cek-cek. Nah, seperti itu. Jadi suaranya itu lebih halus dan lebih enak didengar atau lebih unik suaranya. Nah, kemudian ini. Nah, ini ya. Oke, teman-teman bisa melihat. Cepat sekali. Cepat sekali ini. Ini saya ganti shutternya. Nah. Jauh, dekat. Semuanya sangat cepat. Nggak ada lemot-lemotnya sama sekali. Dan akurat banget. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengganti lensa, caranya adalah dengan dimatikan dulu. Nah, kemudian baru teman-teman boleh mengganti lensa. Maaf, tripodnya ketatap. Nah, ini ada merah-merah ini kita masukkan di sini. Nah, dan kita nyalakan lagi. Nih, sekarang saya menggunakan lensa 200 mili Apo GHS. Nah, kalau dia sudah gitu, berarti dia sudah membaca. Jadi ada agak-agak delay sedikit. Nah, pada saat kita mengganti lensa. Ya, ini kalau teman-teman mau tanya exposure yang benar itu gimana, ya harus 0 ya. Nah, ini di sini ada tanda ini harus menunjukkan angka 0. Kalau plus itu berarti over. Nah, ini. Nah, cepat sekali ya. Cepat sekali teman-teman. Nah. Kemudian kelemahan dari adapter ini. Kelemahannya adalah adapter ini, sebentar.
adapter ini dia itu tidak bisa di manual fokus. Ini ganti HP saya. Nah, ini. Jadi dia tidak bisa di manual fokus, artinya dia full auto fokus. Nah, jadi ini hanya ada AFS sama AFC. Jadi MF-nya tidak ada. Nah, buat teman-teman yang memiliki lensa SSM, ya, itu ada switch button AF MF, itu bisa. Nah, kalau yang di sini tidak bisa. Jadi Anda harus AF terus. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah ketika teman-teman mengganti ke mode video, ya. Kalau teman-teman mau ganti ke mode video, maka adapter ini akan kacau AF-nya. Jadi dia tidak bisa fokus. Sehingga adapter ini hanya cocok buat teman-teman penggiat fotografi. Nah, untuk teman-teman penggiat videografi, sebaiknya jangan menggunakan adapter, ya. Itu saja. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sekian pembahasan kita. Nanti bisa teman-teman simak hasil-hasilnya di Reels atau di postingan saya selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.